sih. Berarti Indonesia kaya banget ya walaupun. Kaya bro, Indonesia tuh kaya banget. Bahkan orang tua gue juga bilang Indonesia tuh negara yang sangat kaya. Kalau lu kayak Singapura tuh lu miskin sebenarnya. Singapura apa aja nggak ada bro. Air aja nggak ada. Semua harus beli. Dari Malaysia sama dari Indonesia. Tapi perusahaan di situ rata-rata tuh perusahaan trading. Jadi contoh nih batu bara. Orang Singapura tuh jualan batu bara banyak bro. Tapi dia nggak punya batu bara. Dia beli dari Indonesia, harganya murah, di situ dia markup. Tapi orang luar negeri selalu belinya dari Singapura. Kok aneh ya? Padahal kan di Singapura tenaga kerja bayar mahal. Iya. Tanah bayar mahal. Iya. Sewa bayar mahal. Iya. Pajak juga tinggi. Iya. Kenapa orang lebih, kalau gue kan nggak ngerti ya ini Iya, ya. iya. Skala gue kan cuma klinik kecantikan ya. Kalau Iya. gue sih, enakan di Indonesia dong. Tanah murah, Karena murah. karyawan murah, Iya. pajak masih oke. Tapi ujung-ujungnya perusahaan mereka di Singapura lebih efisien. Karyawan paling 5-10 tapi keuntungannya gede. Oh. Walaupun lebih tinggi ya Iya, kan cost-nya ya. dia trading. Dia cuma beli perusahaan, dia misalnya dia bikin PT, itu cuma website, orang luar negeri beli sama dia, udah dia tinggal order di Indonesia, Indonesia kirim direct ke China misalnya. Tapi orang luar negeri lebih prefer beli di Singapura. Pertama dari bahasa, orangnya meyakinkan, segala macam lah. ICI aja batu bara aja, harga indeks batu bara, Indonesian index price, call index price, itu terbentuk di Singapura bro, bukan di Indonesia. Kita yang punya barang, mereka yang menentukan harga. Gitu. Karena jualannya di sana yang besar. Orang Singapura pernah cerita dengan aku, seorang supir taksi. Mereka trader semua tuh. Oh trader mereka ya? Rata-rata trader semua. Kita ngobrol kan, kenapa umur segini masih kerja? Dia bilang kan, wah nggak bisa, kalau nggak kerja kita nggak dapat duit, dia bilang kan. Benar. Ini nggak kayak di Indonesia, dia bilang. Indonesia mah enak katanya. Di depan ada tanah, tanam aja cabai, tumbuh cabainya. Benar. Tanam ada bayam, tumbuh bayamnya. Tumbuh kangkung, Benar. tanam kangkung, tumbuh kangkung. Benar. Di Singapura nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Bahkan nggak ada lahannya. Nah, tapi gue juga belajarin begini bro. Kan gue suka baca-baca sejarah gitu ya. Negara yang 4 musim biasanya lebih maju. Karena negara yang 4 musim itu mereka dilatih buat mikir panjang orang-orangnya. Karena contohnya misalnya dia nggak nanam nih pas musim panas. Atau musim panas mereka gagal panen. Mereka masuk musim dingin mereka langsung mati. Oke, berarti mereka udah mikir harus ke mikir depan. panjang. Iya. Gue udah harus tanam sekarang. Di bulan segini udah jadi berasnya ini gue harus simpen di lumbung. Pas masuk musim dingin itu tanam apa aja nggak bisa, mereka udah ada makan. Kalau sampai gagal panen, lu bakal mati kelaparan. Jadi gue baca buku sejarah tuh mereka rata-rata di Cina, di Jepang itu matinya mati kedinginan, mati kelaparan di musim dingin. Lu pokoknya kalau gagal panen udah fix, lu udah tahu deh, ini gue bakal mati. Gitu. Kalau kita enak di sini. Kita kan lebih enak, berarti kan sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Nah jadinya orang kita tidak berpikir panjang. Jadi kalau orang-orang yang 4 musim mereka berpikirnya jauh. Tuh. Mereka udah siapin buat tahun depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Kalau kita lihat apa yang sekarang ada. Yang ada sekarang kita kerjain aja. Nah kalau orang luar mereka jauh-jauh hari gitu loh. Kalau mereka bikin jalanan kelihatan dari cara mereka bikin jalan ya. Gue kan kalau sering ke luar negeri, bokap gue selalu bilang, belajarin tuh. Kenapa mereka bikin jalan ukuran segini itu semua dipikirin sama mereka. Karena buat planning jauh-jauh hari, makanya gede. Kalau kita lihat deh bikin jalan kan dua row gitu loh. Tahun depan udah penuh, udah macet. Gitu. Karena pikirnya sebentar, pikirnya saat ini. Dia nggak pikir kayak 5 tahun perkembangan 10 tahun ke depan seperti itu. Tapi kalau orang kita